akhir Minotaurnya biar langsung ngincer ke arah Gordnya. Di sini masalah Gord itu Gord Astro gitu, gua agak sedikit kurang santai gitu di sini. Yo kawan-kawan, kembali lagi di channel gua. Di video kali ini kita nggak mau main dulu, bukan kita sih, gua ya. Kalian nonton aja. Gua nggak mau main Magic Chess dulu sebenarnya, tapi masih Magic Chess, tapinya kita mau nonton replay terlebih dahulu. Kenapa hari ini nonton replay? Karena sejujurnya ya, kalau misalkan gua main sambil main itu main sambil ngomong itu agak kurang fokus. Jadinya di sini gua coba untuk main terlebih dahulu, fokusnya, tapi ada challenge-nya gitu loh seenggaknya ya. Kayak di sini kita gua mainnya tuh pakai Vale 2 dan gua juga bingung mau loncat kemana. Sebenarnya sih kalau Vale 2 loncat kemana aja sih oke aja ya, tapi di sini karena emang gue challenge diri gue kayak gak usah mikir, ayo coba main aja, cari outplay yang bagus, nanti baru kita pikirin di in gamenya mau main combo apa ya. Tapi ya udah, kita loncat ke arah Arlot. Di sini ada Lancer, ada Immortal, Magic Kristalnya. Aduh, gue tuh kalau misalkan main Vale 2 ya udah pasti Magic Kristalnya itu ke Quartermaster. Tapinya di sini gue menahan untuk tidak ke Quartermaster gitu. Kalau misalkan gue ke Quartermaster lagi, ujung-ujungnya sama gitu ya. Kayak gue main dan nggak bakalan tercipta outplay. Jadi akhirnya karena di sini gue udah nyulap ya. Tadi udah upgrade langsung ke level 4 dan dapat harga 3, dan gue sulap dapat Vexana sama Tigreal. Jadinya apakah gue harus bermain ke arah Immortal atau mungkin Astro gitu ya. Pilihannya itu kan kalau nggak Quartermaster, Immortal atau nggak Astro kan. Nah, kalau misalkan Astro ini emang ada challenge-nya itu hero Astro nggak punya TB sama sekali kecuali Minotaur kan. Tapi gue berpikir lagi, apakah gue main ke arah Immortal, karena gue belum pernah sama sekali main ke arah Immortal dengan serius gitu loh. Karena emang si kombonya tuh combo have fun, dan biasanya gue mainnya emang main untuk menang gitu. Dan gue udah coba berkali-kali reset pakai combo Immortal, tapinya kayak nggak nemu yang serak gitu loh. Nggak suka aja gue sama combo Immortal. Tapi karena di sini gue mau outplay, jadinya gue memutuskan untuk main ke arah Immortal dari Magic Kristalnya ya. Magic Kristalnya kita ambil dulu di arah Immortal karena kebetulan di sini juga udah ada Vale. Ya sebenarnya Immortal sih kalau udah ada Vexana atau enggak Arlot sih udah gampang ya. Cari Vale atau enggak Karina harga 1 gitu. Nah, di sini kita udah dapet Immortalnya. Kita pakai dulu Immortal Guardian, Lolita sama si Tigreal, karena kita dapat hero-nya juga tadi di arah Vale 2 pas lagi disulapnya Tigreal sama Vexana. Ada Guardiannya juga. Kenapa nggak dimasukin dulu ke Tigreal buat Magic Crystal Immortalnya, karena lumayan kan kalau misalkan Immortal mati itu dapat HP permanen gitu sesuai dengan stack dari Immortalnya. Dan ya sepertinya di sini kita masih win streak 3 ya. Win streak 3 di sebelum Fatbox, yang berarti kita di sini bakalan ada di Fatbox, ada di posisi paling akhir untuk loncat di Fatboxnya sendiri. Di sini gue agak sedikit lega karena darah gue kejaga gitu, tapi karena agak sedikit insecure juga, soalnya lompat di Fatbox paling belakang itu biasanya dapatnya hero lagi ya. Dan gue di sini nggak pakai Quartermaster, jadi nggak ada item boostingan. Gue di sini mencoba untuk mencari-cari celah apakah ada item bagus yang tersisa. Winternya diambil di sebelah sana kiri, dan di sini ada 3 physical dan 2 defense. Gua lebih memilih untuk arah defense-nya karena gua udah memiliki Tigreal. Untuk Vexana sendiri juga magic, jadinya nggak ada item magic yang tersisa. Well, yang paling bagus akhirnya defense. Sebenarnya walaupun Tigreal bagus juga ya, karena Tigreal ini dia physical gitu loh tipenya. Tapi gue lebih serak untuk ngambil defensif terlebih dahulu. Emang agak sedikit risky ya. Risky itu siapanya risky? Maksudnya beresiko buat ngambil ke defensif dulu. Tapinya emang di sini gue bener-bener masih belum tahu gue mau main ke arah mana gitu ya. Ujung-ujungnya ya summoner lagi karena dapat Vexana sama Zas gitu ya.
dimasukin ke arah summoner, tapi bedanya emang cuman di Magic Crystal Immortalnya doang. Buat jadi gue juga nggak tahu mau diapain gitu loh ini Magic Crystal ya. Tapinya ya ujung-ujungnya gue main sesuai textbook buat ngumpulin summoner gitu. Kali aja kalau misalkan ada apa-apa bakalan summoner. Tapinya gini, di sini gue juga agak bimbang gitu karena gue di sini maunya outplay. Yang namanya outplay itu nggak bisa yang biasa-biasa aja kan. Di sini gue juga sempat berpikir apakah Zas Immortal ya. Zas Immortal terus kita nyalain Astronya sama summonernya gitu. Summoner 4, Immortal 4 sama Astronya 6 gitu. Immortalnya 6, Astronya 6. Tapinya gue tuh agak kurang struck deh kalau misalkan buat nge-hyperin harga-harga kecil. Emang harga-harga kecil tuh kuat kalau misalkan ada boosting, tapi masalahnya ini harga 1. Harga 1 bener-bener pokoknya penyok banget lah di late game ya. Di jungle yang pertama, di sini kalau nggak salah runenya gue ketemu rune ya Immortal. Rune buat Immortal ini gue juga agak lupa namanya karena emang gue bener-bener gak pernah main Immortal gitu loh. Soalnya ini combo ya. Combo Immortal ini udah menggrading kan, nge-stack dari awal. Tapinya pas lagi udah jadi tuh kurang banget gitu. Powernya tuh kurang banget, kalah sama power hero-hero harga atas gitu. Kayak misalkan mungkin Swordman atau mungkin Quartermaster gitu kan, itu kalah sama hero-hero yang kayak begitu. Sama Brody bintang 2 pun juga bisa kalah gitu ya. Emang kampret ini Muntun, harusnya agak sedikit dibenerin sih Immortalnya. Walaupun waktu kemarin udah sempet dibenerin tapi nggak bener juga. Jadi buat apa masuk bengkel gitu ya, untuk apa dibenerin. Dan di sini gue ketemu CTD, item-item yang lainnya sebenarnya gue juga agak sedikit lupa, tapi yang pastinya nggak ada Winter dan lain-lainnya ya. Kalau misalkan kayak ada Winter, Immortal atau enggak Valiant Blade, gue pasti bakalan ambil. Tapi di sini ada CTD, jadinya gue ambilnya CTD. CTD itu kalau misalkan gue sebenarnya juga agak kurang tahu ya namanya. Cloud, ya itulah, kalian bisa baca sendiri lah ya. Pokoknya gue biasanya manggilnya CTD gitu. Ngasih 2 item tambahan, tapinya kita bakalan ngorbanin 1 slot item, jadi nggak bisa dibikin full item. Di sini ada link 1 nih, ini lumayan kuat banget sih sebenarnya. Nanti kalian bisa lihat sendiri pas udah jadinya link 1 di Luoyi Mage. Bisa kalian coba kalau misalkan kalian mau coba-coba combo-combo yang uniknya. Ini Luoyi Mage sih bener-bener ngerepotin banget. Mana gua numpuk lagi kan si line up-nya, jadinya rata duluan di belakangnya. Wah, tersisa Alpha sendiri bisa apa? Kena Vale juga meninggoy ya. Tadi di sini by the way summonernya keluarnya Vexana gitu loh. Jadi gua agak sedikit tenang di sini, maksudnya kayak pertanda baik kah. Dan ini langsung keluar lagi Vexananya 1 lagi. Jadi gua bener-bener merasa pertanda baik banget. Di sini kita ada ketemu Chow, dan di bawah kalian bisa lihat sendiri ini kampret banget. Blessingnya Zas ke arah Astro coba. Hai, kalau misalkan main ke arah summoner, kalau misalkan dia blessingnya ke arah summoner, mungkin gue bakalan kayak oke, fine, kita jadiin 4 summoner nih, boleh ya, coba-coba kali aja nanti sunnya dapat lebih cepat, jadinya bisa ngestak Immortalnya dari awal. Kita bakal bikin sun Immortal gitu. Tapi ternyata blessingnya agak sedikit belok, dan di sini gua nggak bakalan banget reset dong tentunya. Kalau misalkan reset blessing, jual Zas yang blessing lagi, cari blessing yang lain, juga bakalan rugi banget. Soalnya summonernya nggak bakalan berarti apa-apa yang dari tadi kita udah tabung-tabung capek-capek ya. Di shop kali ini keluar Leomord dan juga Popol Kupa. Nah di sini gua mulai sedikit ngedumel lagi, soalnya keluar Popol Kupa ini. Kalau misalkan Zasnya tadi blessing ke arah summoner, udah jadi 4 summoner loh. Kenapa Muntun menzolimi gitu kan? Tapi ya udahlah, seenggaknya kita dapat Leomord ya. Kita jual dulu ininya, Minsitarnya, karena Quartermaster kata gue bukan sebuah pilihan yang baik. Soalnya dari tadi nggak keluar gitu Quartermasternya. Gue merasanya nggak keluar, padahal dari tadi keluar gitu kan, cuman gak gue ambil aja. Di sini ada yang main Harper 1 ke arah Swordman, ke arah Assassin, atau sekarang ya udah diubah ya. Dan Assassinnya itu dia taruh kalau nggak salah di Lancelot.
Karena kalau misalkan masukin assassin tuh bener-bener pusing banget, hypernya siapa yang mau masukin, ya udah masukin aja gitu kan sembarangan. Tapi nya di sini udah ada Lolita bintang 3. Gue juga nggak tahu gimana ceritanya dari Lolita bintang 3, soalnya bisa kelihatan di sana dia slotnya masih 5, tapi nya goldnya 0. Nggak income sama sekali. Bener-bener dia ngerollnya kencang banget, dan ya ternyata power dia masih lebih besar daripada gue, dan gue kalah di sini. Gue bener-bener nyala banget mata gue. Ada Sun guys, wah Sun jangan diambil. Percayalah kawan-kawan, di situ gue bersumpah serapah. Sumpah serapah ya, bener-bener kayak pokoknya kalau disebutin tuh isinya sensor semua lah. Tapi untungnya kita di sini nemu slot ya, ada slot tambahan, jadinya ya udahlah kita dapat kita ambil slot tambahan. Ini bener-bener gamenya tuh legowo gaming banget gitu ya. Tapi gak apa-apa kawan-kawan, kalau misalkan kalian main dengan sabar, kalian main dengan menerima nasib takdir dari Muntun, pasti di akhir kalian ada sesuatu yang tersembunyi gitu ya. Dan ternyata di sini gue juga dapat gitu, ada sesuatu yang tersembunyi, hikmah dari Muntun. Nah, biasanya kawan-kawan kalau misalkan kalian main Vale 2, bagi ke arah summoner itu kalian ngeroll di 7 ya kan, untuk gemukin kayak Popol Kupas sama Zasnya dapetin bintang 3. Terus habis itu langsung sulap si Popol Kupanya kalau misalkan waktunya nggak cukup. Tapi di sini gua sebenarnya emang pengen kayak gitu juga, tapi tiba-tiba keluar lagi Vexana gitu. Tiba-tiba keluar lagi Vexana. Gue berpikir, gue dari tadi udah dizolimin, ini keluar Vexana terus, apakah ini pertanda dari Muntun? Pertanda dari Muntun bahwa gua nggak usah ngeroll di sini, kita langsung naik ke 8 dan cari Vexana bintang 3 gitu loh. Di sini bener-bener gua banyak banget ilmu junuk di game ini gitu ya. Apalagi di sini gue juga ketemu sama Gatot Elementalis. Jadi kalau misalkan di sini gue main ngasal, udah pasti banget di belakang bakalan kebantai-bantai. Soalnya gue nggak dapet purify sama sekali. Quartermaster juga gue nggak bisa masukin. Kalau nggak salah dari Quartermasternya udah gue ambil flicker deh. Dan di sini Vexananya kita ketemu lagi, terus Blessing Immortal. Di sini gue agak sedikit bingung karena gue bisa masukin nih immortalnya, bisa cabut satu immortal, tapi gue harus ganti Vexana yang udah gue stack tadi dengan Vexana yang reset lagi dari nol. Jadinya di sini gue masih tetap ngerol cari-cari lagi, dan gue memutuskan untuk masukin 2 Vexana ya, daripada nih Vexananya yang satu nganggur dan slot gue juga nggak ada satu lagi, udah slot 8. Di rune kedua tadi by the way gue ngambil shiny pouch ya, yang dapetin 25 gold secara langsung, jadinya gue bisa naik ke level 8 dengan cepat gitu ya. Di sini gue udah keluar Popol Kupa karena di sini Vexana gue kurang 2, jadinya Popol Kupa gue jual aja. Gue jual untuk stabilin lagi ekonominya gitu, nggak usah ngestak lagi dari awal, udah tinggal cari 2 Vexana lagi, udah di level 8, tinggal 2 nanti disulap jadi harga 3 gitu lah kan. Lumayan kalau misalkan dapat Gatot Kaca kan. Kalau misalkan dapat Gatot Kaca lumayan nih immortal gitu kan. Kebetulan juga di sini gua ngeroll di 8 tadi nggak ketemu Gatot Kaca sama sekali karena emang banyak banget yang main Gatot Kaca. Ini boost dia yang ngambil Astro main Gatot Kaca. Tadi ada boost yang ngambil Ele juga main Gatot Kaca. Itu bener-bener kayak udah keputus banget sih. Si harapan kita untuk dapetin Gatot Kaca tuh bener-bener keputus. Nah, di sini gua ngambil Minotaur. Sebenarnya sesimpel gua ambilin aja dulu yang harga 5-nya ya. Karena gue juga agak sedikit pusing di sini, agak sedikit masih mikir-mikir apa yang bakalan gue mainin. Di sini gue cuman memikirkan untuk gimana caranya gue cari Vexana bintang 3 biar langsung dijadiin bintang 3 harga 5 gitu loh. Seenggaknya ada opsi-opsi lain nantinya di belakangnya dan line up kita juga jadi kuat gitu ya. Tapi ternyata di sini gue ngeroll dan belum dapet. Darah gue udah tipis banget yaitu 21. Bisa-bisa kalau misalkan gue blunder dan kepleset di sini bakalan langsung balik, tapi gue masih tetap bersabar karena gue dapetin Vexana lagi dari summonernya, yang which is tinggal 1 Vexana lagi, 1 ronde lagi. Kalau misalkan kena atau dapet Vexana, seenggaknya minimal ketemu Vexana di shop, gue bisa ngesulap Vexana yang harga 4 bintang 3 jadi harga 5 bintang 3 gitu loh. Dan di sini gue berhasil mulangin 1 ya, sebuah anugerah banget yang tadi dia main reroll di arah bawah, yang Lolitanya the bintang 3 dari kapan tahu gitu ya, akhirnya power dia bisa kebalap. Dan di sini gue cukup untuk roll sekali dan dapat Vexana bintang 3. Di sini gue alhamdulillah banget, dan gue juga nemuin Gatot Kaca
Di sini semangat gua mulai naik lagi, mulai bangkit lagi. Gua langsung sulap Vexana dan Zasnya dan jadi apa? Apa lu ngeliatin gue, emang gue tipi? Jadi Minotaur guys. Sama Yuzong. Jadi Minotaur. Sebenarnya sih gue di sini agak sedikit ya Minotaur lagi gitu kan. Ya Minotaur, ya badak gitu kan. Padahal gue udah keluar dari badak kemarin, baru aja naik dari Epic Legend, tiba-tiba gue dikasih badak lagi gitu. Padahal gue udah muak banget sama badak. Tapi ya udah nggak apa-apa, gue langsung masukin immortalnya, gue langsung masukin CTD dulu. Soalnya gue mikir-mikir tadi item apa yang bagus di Minotaur ya, yang gue udah dapetin, item apa yang udah gue dapetin. Biasanya gue inget, tapi karena emang chaos jadinya gue bakalan masukin CTD-nya dulu. Dan ini yang gue bilang kawan-kawan, link 1 Mage Woyi. Woyinya bisa ngebantai kawan-kawan. Dan di sini gue agak sedikit takut, tapinya karena emang sadar dia cuman ada harga hanya ada bintang 2 sebiji, jadinya agak sedikit tenang. Tapi ini kita cuman 1 nyawa lagi, dan kita di sini udah nggak bisa ngambil dari arah slotnya, jadi kita ambil ke kristal astronya. Seenggaknya kalau misalkan kristal astronya, oh ini bisa nih, Minotaur Astro deh, Minotaur Astro Immortal bisa deh, seenggaknya 36 bisa deh, Astronya 3, terus si Immortalnya 6, udah aman deh. Seenggaknya kita nggak bakalan tusun gitu ya, seenggaknya kita bakal bisa nyalip ini beberapa orang ini yang pakai link, pakai cow, pakai boost gitu ya. Dan di sini gue ketemu lagi sama Vexana. Oh ya, di sini sebenarnya dari tadi gue juga harusnya ngeroll buat cari Vexana atau enggak si Vale, karena tadi gua sempat untuk jual Vale kan karena ada blessing dari immortalnya. Tapi ternyata yang blessing immortal kita malah sulap, yang enggak blessing kita jual juga gitu. Jadinya dari tadi tuh pakai 5 immortal doang, agak sedikit dinner line up kita ya. Gue juga baru sadar pas lagi gua nemu Vexana di atas, terus tiba-tiba ada pemberitahuan 6 immortal. Kok 6 immortal kata gua, kan bukannya dari tadi udah 6. Tapi ya udah, kita lanjut aja di sini, dan di sini baru kelihatan banget powernya kawan-kawan. Minotaur Immortal, stacknya walaupun belum full, meskipun belum full tapi sekali hantam, langsung meleduk. Padahal stacknya masih ada setengahnya. Tadi bahkan pas lagi mulai match itu masih belum ada setengahnya gitu ya. Ini dapat stack banyak banget dari Mystic Crow-nya juga, dan dia juga pulang kawan-kawan. Di sini gue udah bersyukur juga, alhamdulillah naik 1 peringkat lagi gitu kan. Seenggaknya nggak tusun banget, masih bisa tarik nafas di jungle ya. Oh ya, by the way, di sini gue make Quartermaster terlebih dahulu, biar tujuannya itu karena yang pertama nyambung sama si Wrestler dan juga Weapon Masternya gitu kan. Jadi ada sinergi tambahan. Terus juga tadi kita ambilnya Flicker, jadi lumayan banget karena kita udah megang Golden Staff gitu ya. Karena Golden Staff seiring dengan seiring bertambahnya attack speed itu kan, si Flicker ini nambahin attack speed di awal kan. Jadi si stack Golden Staff itu juga ke boosting gitu sama si Flicker itu sendiri. Lihat aja di sini Minotaurnya sampai gua taruh sebelah kiri, walaupun kayaknya agak kurang yakin gitu ya kalau misalkan ketemu sama link terlebih dahulu. Tapi seenggaknya gua taruh aja sebelah kiri, bodo amat, daripada gua kalah ya. Pokoknya seenggaknya gua bakalan balikin dulu yang powernya itu nggak layak buat menang gitu. Dan akhirnya di sini gue pindahin terlebih dahulu. Karena gue tadi bilang gue juga nggak yakin kalau ketemu Loi dulu, tapi nggak taunya dia mengalirkan flicker gue ke tengah gitu. Itu ada triknya tuh guys, kalau misalkan kalian mau trik-triknya nanti kalian bisa komen di bawah. Ada beberapa trik-trik yang bisa kalian gunain untuk ningkatin skill kalian. Nanti nextnya gue bikinin deh videonya. Tapi di sini kita fokus terlebih dahulu. Di sini agak sedikit insecure juga ya, karena tahu sendirilah Center Winter tuh terkadang suka bikin recok ya. Menang enggak, kalah juga enggak, tapi dia masih hidup dan ngasih damage gitu loh. Apalagi kalau misalkan sunnya itu Winter Immortal sama kucing. Gua bersyukur dengan sepenuh hati kawan-kawan. Karena apa? Karena kita udah masuk 4 besar, which is kita nggak bakalan dapat minus poin ya. Di sini sebenarnya gue berpikir untuk ya udahlah, gua kalah ya udah nggak apa-apa. Udah nyampe di titik ini, tapi tiba-tiba gua tersadar bahwa gua megang harga 5 bintang 3 gitu loh. Dan ini juga stacknya stacking immortal gitu ya. Orang yang harga kecil bisa di stack aja pede buat menang. Masa gue nggak pede buat menang? Akhirnya sini gue lumayan sedikit berusaha, dan gue kira gue ketemu sama Link sekarang di sini, tapi nggak taunya masih ketemu sama Bus.
Busnya ini yang Gatot Kaca Elementalis cukup ngerepotin juga. Dia pakai konsentrasi energi sedangkan gua nggak punya heal sama sekali. Agak sedikit putus asa lagi di sini, balik lagi mental break dance ya. Tapi nggak taunya hantaman Minotaurnya masih kencang banget, dan di sini juga si Guinevere-nya menebe dengan sangat amat baik, dan akhirnya di sini kita bisa berhadapan dengan 2 bus terlebih dahulu nih kawan-kawan. Kita bisa berhadapan dengan 2 bus, yang satunya bus pakai Magic Crystal Elementalis pakai Hyper Gatot Kaca, yang satunya lagi Hyper Gord Astro. Sebenarnya di sini agak sedikit lega ya, karena kayak oke, fine, mereka nggak bakalan ada yang bisa bintang 3 harga 5 kan otomatis, karena masih saling ngunci lah. Hero Gordnya masih sama-sama dicari, Hero Gatot Kacanya juga sama-sama ditahan gitu kan, apalagi gue juga cari Gatot Kaca, jadinya agak sedikit relief lah, kayak oke, fine, di sini kita nggak bakalan face to face sama hero harga 5 bintang 3 juga gitu kan. Di sini juga langsung kena hantam di ujung, tapinya ya ini mirror ya, karena agak kurang seru, dan gue juga bakalan menang pastinya. Kita bakalan lihat yang bawah. Yang bawah ini Gatot Kacanya sama Gordnya masih saling adu hantam, tapi seperti yang kita tahu, damage yang lebih gede itu bakalan selalu menang ngelawan defense yang gede banget juga. Itu salah satu aturan ini sih, salah satu ya aturan alam yang udah tahu. Dan di sini untungnya gue ngeliat dan gue sadar, tidak boleh ada yang ngambil Starfall. Badak gua nggak boleh ada yang jadiin badak mini gitu loh. Badak bercula 1 gua masih harus jadi badak mini, jangan jadi tapir gitu. Kalau misalkan badak gua jadi tapir udah fix gua kalah. So jadinya gua langsung potong si Starfallnya, walaupun gua nggak niat untuk jadiin atau ngincer hyper mereka yang bintang 3. Ya, konsepnya kalau misalkan kalian gak bisa memperkuat line up, gimana? Lemahkan line up musuh, atau seenggaknya jangan biarkan musuh jadi kuat lah ya. Seperti yang biasa gua bilang. Dan di sini mirror gua ketemu sama mereka dua-duanya, dan kebetulan mereka pasangnya itu di sebelah kanan dua-duanya. Jadi gua pede aja, Minotaurnya langsung kita hantam dan jadiin TB sama Gordnya sekaligus. Gordnya sempat Winter Truncheon, tapinya langsung digetok lagi setelah Winter Truncheon ya. Agak sedikit dungu di sana ya Minotaurnya. Mundar mandir cari Sun, dan di bawah kita menang ngelawan busnya dan langsung pulang busnya kawan-kawan. Yang ini langsung pulang, yang ini aja tinggal sisa 8 gitu ya. Tinggal sisa 8. Ini makalah kata gue kan. Tapi gue lupa bahwa kalau misalkan udah ada satu yang balik, poolnya dia bakalan pecah, dan di sini Gord poolnya pecah banyak banget kawan-kawan. Di sini gua agak sedikit lengah ya. Bisa dilihat gua ngeroll juga, tapi gua masih ngeroll untuk gemuk-gemukin doang. Gua nggak tahan-tahanin hero-hero yang lainnya. Dan ternyata dia Gordnya udah mau bintang 3 satu lagi, teman-teman, dan dia nemu Gord bintang 3. Di sini untung Muntun kasih fitur announcement-nya di sebelah kiri, jadinya gue bisa ngelihat langsung mirroring dia. Apa lu ngeliatin langsung gua, gue geser di detik terakhir Minotaurnya biar langsung ngincer ke arah Gordnya. Di sini masalah Gord Astro gitu, gue agak sedikit kurang santai gitu. Di sini ada langsung semprotan dari Gordnya ke arah Minotaur, tapi masih punya Winter terlebih dahulu, dan untungnya Minotaurnya bisa ngincer dulu ke arah Gordnya, bukan ke arah Sunu terlebih dahulu gitu loh ya. Jadinya kita di sini tiba-tiba bisa memenangkan pertandingan +1 ya. Minotaur bintang 3 Astro Immortal ngelawan Gord Elementalis Astro, walaupun Elementalisnya nggak dijadiin 6. Gue juga nggak tahu kenapa dia malah memilih untuk ke arah 6 summoner, karena mungkin dia berpikir untuk TB-nya sih bagus di summoner gitu ya, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasinya. Kalau misalkan dia masukin 6 elementalis, kayaknya damage-nya bakalan lebih meledak lagi. Karena untuk apa masukin summoner juga? Soalnya Minotaur lawannya teman-teman. Minotaur itu kan area, jadi summonernya bisa gampang habis. Dan untungnya tadi ada notifikasi dari Muntun, dan gue langsung mirroring ke si Gordnya gitu loh. Kalau misalkan enggak bakalan langsung hilang sih, karena Minotaurnya juga sempat kesembur. Dan seperti yang kita tahu Winter, siapa yang pop up duluan itu yang kalah. Tapi untungnya Minotaur kita pakai attack speed dan bisa langsung ke arah Gordnya dulu ya, ketimbang Sunnya tadi. Dari powernya juga di sini cuman sebatas 5 gold doang, 119 ngelawan 214, dan kita win lose-nya juga masih menang mereka gitu loh.
lose kita lebih banyak, tapinya untungnya kita lose di awal-awal, jadi damage yang diterima nggak sebesar boost ini yang nerima damage di late game. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, tinggalkan like-nya di bawah. Dan kalau misalkan kalian mau tanya-tanya seputar Magic Chess atau request combo, boleh juga komentar di bawah. Atau mungkin kalian mau menantikan video lainnya dari channel ini, bisa klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau misalkan gua upload video baru. Segitu aja untuk hari ini. See you teman-teman. Thanks for watching and bye-bye.